Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ana hormati Ustadzuna Al-Ustadz Tubagus Kesa Purwasandi MPD selaku dosen pengampu serta teman-teman semua yang Ana banggakan. Sebelumnya, perkenalkan Ana Reka Melikrani yang insya Allah pada kesempatan kali ini Ana akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Nahwu lil Mutawassit yang akan membahas tentang babul af'al dengan menggunakan syarh Ajrumiyah. Presentasi ini juga merupakan bagian dari tugas tambahan yang diberikan kepada Ana. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai tanda-tanda rafa', tanda-tanda nasab, khafad, dan juga jazm, serta apa saja yang termasuk ke dalam isim-isim mu'rab dan fi'il mu'rab, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan setelahnya, yaitu babul af'al. Pada bab ini kita akan membahas 3 poin utama, yaitu babul af'al, nawasibul fi'il, dan jawazimul fi'il. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan materi hari ini, kita akan mengulas sedikit materi yang telah kita pelajari. Kita akan meroja'ah materi sebelumnya. Pada tabel ini berisi isim-isim mu'rab beserta dengan tanda-tanda i'rabnya. Isim-isim ini sebaiknya teman-teman hafalkan secara berurutan mulai dari isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, al-asmaul khamsah, isim maqsur, isim manqus, dan yang terakhir al-ismul ladzi la yansharif. Dan begitupun dengan tanda-tanda i'rabnya. Boleh teman-teman menghafalnya dengan cara isim mufrad, dhammah, fathah, kasrah, isim mutsanna, alif, ya, atau jamak mudzakkar salim, waw, ya. Atau boleh juga dengan teman-teman menyebutkan contohnya seperti isim mufrad, contohnya waladun, waladan, waladin, isim mutsanna, waladani, waladaini, waladaini, dan jamak mudzakkar salim, muslimuna, muslimina, muslimina. Nah, setiap huruf maupun harokat yang berubah, maka dialah yang menjadi tanda i'rabnya. Mau teman-teman hafal sesuai dengan yang ada di matan Ajrumiyah atau bisa dengan 2 cara yang sudah kita bahas tadi. Intinya harus kita hafalkan apa aja isim-isim mu'rab, apa aja fi'il-fi'il mu'rab, dan tanda-tanda i'rabnya. Dan ini tabel kedua. Kalau kita sama-sama lihat, sebenarnya fi'il mu'rab itu terdiri dari satu fi'il saja, yaitu fi'il mudhari'. Akan tetapi, fi'il mudhari'nya ini terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya fi'il mudhari' as-sahihul akhir, fi'il mudhari' al-mu'talul akhir, dan al-af'alul khamsah. Intinya, yang ada di kedua tabel ini kita harus hafalkan. Setelah murojaah, kita akan masuk tamhid. Apa itu tamhid? Tamhid merupakan pengantar sebelum kita mempelajari materi yang baru. Nah, di sini ada isim, fi'il, dan juga harf. Dari segi mabni dan juga mu'rabnya, isim itu ada isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab ini sudah kita pelajarin, sedangkan isim mabni belum kita pelajari. Untuk yang fi'il, ada fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Fi'il mu'rab ini sudah kita pelajari juga di sebelumnya, sedangkan fi'il mabni ini kita belum pelajarin. Dan harf itu akan selalu mabni, pasti mabni. Jadi, harf ini tidak usah kita pelajari. Berarti yang belum kita pelajari adalah isim mabni dan fi'il mabni. Isim mu'rab dan fi'il mu'rab ini sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke isim-isim yang mabni. Kalau di sebelumnya kita sudah membahas isim-isim yang mu'rab dan juga tabel-tabelnya yang terdiri dari 9 isim mu'rab, mulai dari isim mufrad, mutsanna, jamak dengan 3 macamnya, lalu ada al-asmaul khamsah, isim maqsur, isim manqus, dan al-ismul ladzi la yansharif. Itu semuanya merupakan isim-isim mu'rab. Dan sekarang ini kita akan masuk ke isim-isim yang mabni, yang berarti isim yang keadaan akhirnya tetap, tidak bisa berubah. Yang pertama ada isim dhamir yang berupa kata ganti. Jadi semua kata ganti dalam bahasa Arab itu pasti akan mabni. Lalu ada isim isyarah. Isim isyarah ini sebagai kata tunjuk, ini, itu, hada, hadihi, dan lain sebagainya. Lalu ada isim mausul sebagai kata sambung. Isim mausul ini dapat diartikan sebagai yang. Selanjutnya ada isim istifham sebagai kata tanya, lalu ada isim syarat, dan yang terakhir ada isim fi'il. Yang pertama kita masuk ke isim dhamir. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya isim dhamir itu merupakan kata ganti. Kata ganti seperti saya, kamu, kalian, dan lain sebagainya, tanpa harus menyebutkan nama. Misalnya Muhammad, Ahmad, lalu misalnya buku,
untuk benda-benda, atau bisa juga untuk hewan. Jadi intinya kita tidak perlu menyebutkan namanya, tapi cukup diwakili dengan kata ganti. Bisa dengan nahnu, artinya kami, huwa, dia seorang laki-laki, anti, kamu seorang perempuan, yahu, yahu, hu di sini merupakan isim domir. Isim domir dari huwa, yang berarti dia seorang laki-laki. Tapi yahu di sini merupakan posisinya sebagai objek. Sedangkan nahnu, huwa, anti itu merupakan subjek. Kemudian ada iyaka yang masih satu pola dengan iyahu. Ini juga sama. Ka di sini merupakan domir, isim domir dari anta. Iyaka ini fungsinya sebagai objek. Nah, kemudian ada isim mabni yang berupa domir yang menempel kepada fiil. Misalnya, doroba. Nah, alif di sini merupakan kata ganti dari dua orang laki-laki. Doroba ini berarti mereka berdua laki-laki telah memukul. Kemudian ada dorobu. Di sini merupakan isim domir atau kata ganti dari mereka laki-laki banyak telah memukul. Kemudian ada dorobena. Dorobena, nun di sini merupakan isim domir atau kata ganti dari mereka perempuan. Jadi, dorobena memiliki arti mereka perempuan telah memukul. Perlu kita pahami bahwasannya isim-isim domir ini merupakan isim domir yang mabni. Jadi nahnu ini kita katakan mabniun 'ala dhammi, dia mabninya dengan harokat dhammah. Kemudian ada huwa mabniun 'ala fathi, dia mabninya dengan keadaan fathah. Kemudian ada anti, ini mabniun 'ala kasri, dan seperti itu selanjutnya. Kita masuk ke isim isyarah. Isim isyarah ini sebagai kata tunjuk, ini atau itu. Di sini terdapat hadza, yang berarti kata tunjuk untuk yang dekat dan untuk laki-laki. Hadza ini artinya ini. Hadhihi artinya ini juga tapi untuk perempuan. Kalau hadza untuk laki-laki, sedangkan hadhihi untuk perempuan. Artinya sama-sama ini. Kemudian ada haula'i. Haula ini untuk bisa laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Artinya ini juga, tapi dia jamak. Haula'i ini bentuknya jamak. Kalau hada hadhihi itu untuk satu orang, sedangkan haula'i ini untuk jamak. Kemudian ada dzaka. Dzaka artinya itu. Itu untuk laki-laki. Dzalika artinya juga itu. Ulaika itu juga. Tapi bedanya dzaka dengan dzalika ini untuk satu orang atau satu benda. Jadi intinya nggak harus satu orang tapi juga bisa benda. Kemudian ada ulaika ini untuk jamak. Kemudian ada huna. Huna di sini sebagai kata tunjuk tempat. Huna artinya di sini, sedangkan hunaka artinya di sana atau di situ juga boleh. Semuanya ini merupakan isim isyarah. Semua huruf yang ditandai dengan warna merah ini merupakan isim isyarah. Hadza, dza ini merupakan isim isyarah yang mabni 'ala sukun. Kemudian ada hadhihi, dhihi-nya ini merupakan isim isyarah yang mabni 'ala kasri. Kemudian haula'i, ula'i ini merupakan isim isyarah mabni 'ala kasri. Kemudian ada dzaka, dza ini merupakan isim isyarah yang tandanya mabni 'ala sukun. Dzalika ini juga sama, dia sebenarnya terdapat alif setelah dza, tapi tidak ditulis. Jadi mabni 'ala sukun. Kemudian ada ulaika. Ulai ini merupakan isim isyarah yang mabninya 'alal kasri. Huna ini juga mabni 'ala sukun. Hunaka, huna ini juga merupakan mabni 'ala sukun. Kemudian ada isim mausul sebagai kata sambung. Biasanya diterjemahkan yang. Di sini contohnya alladzi ini memiliki arti yang untuk satu orang laki-laki. Kemudian ada alladzina ini untuk jamak laki-laki, yang untuk jamak laki-laki. Kemudian ada allati yang untuk satu orang perempuan. Allati atau allai ini merupakan yang untuk jamak perempuan. Kemudian ada ma, isim mausul berupa kata yang lain yaitu ma atau dan juga man. Man artinya apa-apa. Bisa diterjemahkan juga apa-apa. Misalnya, lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi, milik Allah lah ma apa-apa. Fis samawati wal ard, yang ada di langit dan juga di bumi. Nah, ma di situ artinya apa-apa, bukan pertanyaan.
Kemudian ada man, artinya kita dapat artikan sebagai siapa atau orang yang. Misalkan, saya kenal orang yang kamu kenal. Dalam bahasa Arabnya, ana a'rifu man ta'rifu. Man di sini merupakan isim mausul, bukan pertanyaan. Jadi, boleh diterjemahkan saya kenal orang yang kamu kenal atau saya kenal siapa yang kamu kenal. Kata man di sini itu bukan pertanyaan, melainkan isim mausul. Lalu ada isim istifham. Istifham ini merupakan kata tanya, bisa bertanya tentang apapun. Ada yang pertanyaan tentang sesuatu yang tidak berakal. Ma artinya apa? Nah, ini baru pertanyaan, beda dengan ma pada isim mausul. Ma pada isim istifham ini merupakan pertanyaan. Contohnya, Mas muka, apa namamu? Meskipun lebih tepatnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan siapa, tapi dalam bahasa Arab itu menggunakan ma. Mas muka atau ma hiwayatuka, apa hobi kamu? Memakai ma. Kemudian ada man, siapa? Nah, ini juga pertanyaan. Beda dengan man yang terdapat di isim mausul. Contohnya seperti man tuhibbu, siapa yang kamu suka? Misalnya seperti itu. Nah, man ini untuk bertanya, untuk kata tanya untuk orang. Kemudian ada mada. Mada ini mirip dengan ma. Bisa dikatakan mada ini gabungan antara ma dan juga the yang merupakan isim isyarah. Tapi bisa kita anggap juga mada ini merupakan isim istifham yang artinya apa? Sama dengan ma. Nah, jadi kita boleh menggunakan mada. Contohnya seperti mada turid, atau kita juga boleh menggunakan ma turid, artinya apa yang kamu mau. Berikutnya ada mata. Ini untuk mempertanyakan waktu, kapan, mempertanyakan tempat di mana atau ke mana. Kemudian ada kaifa, artinya bagaimana, untuk mempertanyakan keadaan. Ada kata tanya lain yang ternyata bukan isim, yaitu ada a dan juga hal, artinya sama-sama apakah. Misalkan, hal anta ustadun, apakah kamu seorang ustad? Atau bisa juga kita menggunakan a anta ustadun, apakah kamu seorang ustad? Nah, untuk a dengan hal ini mereka bukan isim istifham, tapi dia keduanya merupakan harf istifham. Kemudian ada isim syarat. Isim syarat ini dapat digunakan sebagai syarat, di mana syarat ini harus ada jawab syarat, harus ada efeknya atau responsnya. Di sini contohnya seperti ma. Kalau di sebelumnya ma itu terdapat di isim istifham dan juga isim mausul, sekarang ma juga terdapat di isim syarat. Ma di sini bukan memiliki arti apa seperti di isim mausul, bukan juga apa seperti yang ada di isim istifham. Tapi ma di isim syarat ini diterjemahkan sebagai apapun, seperti itu. Misalnya, ma turid urid, apapun, turid yang kamu mau, urid saya juga mau, misalnya. Jadi harus ada dua kalimat. Yang pertama berupa syarat dan kalimat keduanya berupa jawab syarat. Contohnya seperti sebelumnya ma turid urid, apapun yang kamu mau, saya juga mau, aku juga mau. Jadi ma turid ini merupakan syaratnya dan juga urid itu merupakan jawab syaratnya. Jadi terdiri dari dua kalimat berupa syarat dan juga jawab syarat. Kemudian ada man. Siapa saja, siapapun atau siapa saja atau barang siapa. Misalnya, man ya'mal su'an, siapa yang berbuat buruk, yujza bihi, dia akan dibalas dengan keburukan itu. Lalu ada mahma yang artinya meskipun. Misalnya seperti ini, mahma ta'mal lam takun ghaniyan, meskipun kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah kaya. Nah, mahma di sini merupakan isim syarat. Kemudian ada contohnya lain, mata. Mata di sini bukan pertanyaan, bukan seperti yang ada di isim istifham yang berarti kapan. Tapi mata di sini dapat diartikan kapan pun atau kapan aja juga boleh. Misalnya, mata tadhhab, adhhab. Kapanpun kamu pergi, saya juga pergi. Kemudian ada aina. Aina di sini bukan untuk pertanyaan, tapi sebagai syarat. Misalnya artinya itu manapun, dimanapun, dan atau kemanapun.
kemanapun kamu pergi, saya ikut. Misalnya seperti itu. Lalu ada kaifa. Kaifa di sini bukan bertanya tentang keadaan, tapi ini juga menjadi syarat. Kaifa artinya bagaimanapun. Misalnya, bagaimanapun keadaannya, saya terima. Nah, itu menggunakan kaifa. Kemudian ada juga kata yang bermakna syarat lain, tapi para ulama nahwu itu mengkategorikan sebagai huruf, yaitu idma dan juga in. Secara arti, sama antara idma dan juga in itu artinya jika. Misalkan in atau idma takum akum. Jika kamu berdiri, saya juga berdiri. Nah, idma dengan in itu sama-sama artinya, atau kedua-duanya itu sama-sama merupakan harf syarat, bukan isim syarat. Kemudian yang terakhir ada isim fi'il. Isim fi'il itu secara makna dia fi'il, tapi secara lafaz dia isim. Kenapa secara lafaz dia isim? Karena dia gak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Nah, karena fi'il itu ada 3 jenis, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amar, maka isim fi'il ini juga sama. Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, dan juga ada isim fi'il amar. Nah, di sini masing-masing contohnya ada 2. Ada hayhata dan sur'ana. Ini merupakan bentuk dari isim fi'il madhi. Hayhata ini artinya bauda, artinya jauh. Kemudian ada sur'ana, artinya cepat. Kemudian ada ufin dan ahin, ini merupakan isim fi'il mudhari. Ufin ini artinya muak. Kemudian ada ahi, ini artinya sakit. Saya merasa sakit. Kemudian ada sah artinya uskut. Ini merupakan isim fi'il amar. Begitu juga dengan amin. Ini merupakan isim fi'il amar. Sah artinya uskut, diamlah. Amin ini artinya istajib. Jadi apa? Ijabahlah atau kabulkanlah. Nah, ini adalah isim fi'il madhi, kemudian isim fi'il mudhari, dan ada isim fi'il amar. Semuanya ini merupakan isim-isim mabni. Nah, silakan untuk isim-isim mabni ini dihafalkan beserta dengan contoh-contohnya. Untuk perinciannya lebih lanjut, misalnya seperti isim dhamir itu apa aja, jenis-jenisnya apa aja, itu bisa dipelajarin di ilmu shorof. Kemudian kita masuk ke gambaran umum tentang fi'il. Kalau di sebelumnya kita sudah membahas isim, ada isim mu'rab dan juga isim mabni. Isim mu'rab kita sudah pelajarin di sebelumnya, dan juga isim mabni ini kita sudah bahas barusan. Dan fi'il juga terdapat fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Fi'il mu'rab kita sudah pelajarin di pembelajaran sebelumnya, dan sekarang kita akan masuk ke fi'il yang mabni. Di sini fi'il mabni yang pertama ada fi'il madhi. Fi'il madhi ini akan selalu mabni. Kemudian ada fi'il amar. Fi'il amar ini juga akan mabni, akan selalu mabni. Kemudian yang ketiga ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari seperti apa yang mabni? Yaitu al-fi'l mudhari alladhi ittasalat bihi nunul inath atau nunut taukid, yaitu fi'il mudhari yang bersambung padanya nunul inath atau nunut taukid. Nunul inath ini bisa kita sebut juga sebagai nun niswah atau nun yang menunjukkan jamak perempuan. Kemudian ada nunut taukid. Nun taukid ini nun yang menunjukkan penegasan. Contohnya seperti apa? Contoh yang bersambung dengan nunul inath yaitu wal walidatu yurdi'na. Wal walidatu, para ibu, yurdi'na, mereka menyusui. Yurdi'na yang asalnya yurdi'mu, tapi di sini diartikan untuk mereka perempuan, jadilah ditambahkan dengan nunun niswah atau nun inath. Jadilah yurdi'na. Ain yang asalnya yurdi'u itu marfu', sekarang menjadi mabni. Mabninya dengan apa? Mabniun 'ala sukun. Karena ainnya berubah menjadi sukun. Untuk nun taukid contohnya seperti lanukhrijannaka ya Syu'aib. Kami benar-benar akan mengeluarkanmu wahai Syu'aib. Nah, kita lihat di sini lanukhrijanna bersambung padanya lam, yaitu lam taukid. Lam ini untuk menegaskan nukhrijanna yang asalnya nukhriju, kami akan mengeluarkan. Asalnya nukhriju marfu' dia dengan dhammah, tapi nukhriju ini karena bersambung dengan nun taukid, yaitu nun yang bertasydid, gara-gara bersambung maka dia menjadi mabni. Mabninya dengan apa? Mabniun 'alal fathi. Karena asalnya nukhriju lalu diubah menjadi lanukhrijannaka. Begitu. Jadi setiap fi'il mudhari yang padanya bersambung dengan nunul inath, kemungkinan besar dia akan mabniun 'alal sukun. Kemudian setiap fi'il mudhari yang bersambung padanya nun taukid, dia kemungkinan akan mabni al-fathi. Selanjutnya ada fi'il mu'rab. Fi'il mu'rab
Yang seperti apa? Di sini ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari alladhi lam yattasil bihi nunul inath atau nunut taukid. Kalau di sebelumnya fi'il mudharinya bersambung dengan nunul inath dan juga nun taukid, sedangkan di fi'il mu'rab dia tidak bersambung dengan nun inath atau nun taukid. Karena tadi jika dia bersambung dengan nun inath dia jadinya mabni, bersambung dengan nun taukid juga dia jadi mabni. Kalau tidak bersambung dengan dua nun tadi berarti dia mu'rab. Di sini terdapat 3 fi'il mudhari. Yang pertama ada fi'il mudhari as-sahihul akhir, kedua itu ada fi'il mudhari al-mu'talul akhir, yang terakhir ada fi'il mudhari al-af'alul khamsah. Sebenarnya fi'il mu'rab ini sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya, jadi kita bahas secara terperinci saja. Nah, di sini terdapat notes atau catatan. Al-aslu fil asma'i al-i'rabu. Pada dasarnya isim itu mu'rab, makanya isim itu lebih banyak daripada isim yang mabni. Wal aslu fil af'alil bina. Dan fi'il itu pada dasarnya mabni, makanya fi'il mabni itu lebih banyak dibandingkan dengan fi'il yang mu'rab. Berikutnya kita masuk ke babul af'al. Babul af'al dalam matan ajurumiyah disebutkan babul af'al al-af'alu thalathatun madin wa mudhari'un وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. Ini kita ambil potongan kalimat per kalimat al-af'alu thalathatun. Fi'il ini terbagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama ada madin, fi'il madhi, wa mudhari'un, fi'il mudhari', wa amrun, fi'il amr. Nahu, contohnya daraba wa yadribu wadrib. Daraba ini merupakan contoh dari fi'il madhi, wa yadribu di sini termasuk ke dalam contoh fi'il mudhari, dan idrib ini contoh dari fi'il amr. Kita masuk ke penjelasannya. Untuk fi'il madhi sendiri ini memiliki definisi ma dalla ala hadithin waqa'a fi zamanil madhi. Artinya apa-apa atau fi'il yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Contohnya doroba, aslama. Doroba ini artinya telah memukul, aslama telah masuk Islam, ijtama'a telah berkumpul, dahroja ini telah menggelindingkan, tazalzala telah berguncang, da'a ini telah berdoa, shalla telah salat. Semuanya ini merupakan contoh-contoh dari fi'il madhi dengan berbagai macam jenisnya. Doroba ini termasuk ke dalam fi'il madhi yang thulathi mujarrad. Kemudian aslama ini merupakan contoh dari fi'il ruba'i mujarrad. Dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya ada fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ma yadullu ala hadithin yaqa'u fi zamanil hadir awil mustaqbal. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang terjadi waktu sekarang, yaitu hadir, atau mustaqbal, atau waktu yang akan datang. Contohnya, yadribu, yuslimu, yajtami'u, yudahriju, yatazalzalu, yad'u, yusalli. Untuk fi'il amr, definisi dari fi'il amr adalah ma yadullu ala hadathin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Adalah fi'il yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang terjadi mustaqbal, yang terjadi di masa yang akan datang. Ini kita ambil contohnya dari kata-kata yang sama dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Di sini fi'il amarnya idrib, aslim, ijtami', dahrij, tazalzal, ud'u, dan salli. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kondisi-kondisi mabni dari ketiga fi'il yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Yang pertama kita akan bahas kondisi dari fi'il madhi. Fal madhi maftuhul akhir abadan. Fi'il mudhari itu maftuh, difathahkan. Al-akhiri, bagian akhirnya abadan, selamanya. Maksudnya apa? Fi'il madhi itu selalu mabniun alal fathi. Jadi fi'il madhi ini selalu mabni alal fathi, tapi kadang juga mabniun ala dhammi, kadang juga mabniun ala sukun. Kapan digunakan mabni ala dhammi dan kapan digunakan mabni ala sukun? Nanti kita akan lihat contohnya. Yang pertama ada mabni alal fathi. Mabni alal fathi ini merupakan mabni yang paling dasar untuk fi'il madhi. Contohnya ada hamida. Nah, di sini mabni alal fathi.
yang mana huruf dalnya ini ditandai dengan warna merah dan dia mabni 'alal fathi, berharokat, akhirnya berharokat fathah. Kemudian ada aslama. Aslama dia mimnya di sini berharokat fathah, akhirnya berarti dia mabni 'alal fathi. Kemudian ada ijtama'a, ainnya di sini huruf akhirnya berharokat fathah, yang mana dia menjadi mabni 'alal fathi. Nah, selanjutnya kapan sih dikatakan mabniun 'ala dhammi? Dikatakan mabni 'ala dhammi jika fi'il-fi'il di atas itu bersambung dengan waw jamaah, yaitu waw yang menunjukkan jamak laki-laki. Misalnya seperti hamida menjadi hamidu, aslama menjadi aslamu, yang tadinya ijtama'a menjadi ijtama'u. Nah, yang asalnya mabni 'alal fathi semuanya itu berubah menjadi mabniun 'ala dhammi. Jadi dal yang pada normalnya itu fathah, ketika dia bersambung dengan waw jamaah atau waw jami', maka huruf dalnya ini menjadi dhammah. Aslama pun juga sama, berubah menjadi aslamu, berharokat dhammah mimnya. Ijtama'u ini juga sama, dia berubah menjadi ijtama'u, ainnya berubah menjadi harokat dhammah. Lalu kapan fi'il madhinya ini menjadi mabni 'ala sukun? Nah, yang pertama, jika bersambung padanya nun niswah. Contohnya, hamidna, mereka perempuan telah memuji. Bisa juga karena bersambung dengan dhamir mutaharrik, yaitu dhamir-dhamir yang berharokat. Contohnya seperti aslamta. Di sini dhamir bersambung dengan dhamir anta. Kemudian ada nahnu, seperti contohnya ijtama'na. Nah, dhamir-dhamir itu berada di akhir, yang disebut dengan dhamir mutaharrik, karena dhamirnya itu berharokat dan membuat fi'il madhinya ini mabni 'ala sukun. Supaya menjadi lebih mudah untuk kita pahamin, di sini terdapat tabel hamida. Nah, untuk tanda-tanda yang berwarna merah ini merupakan mabni, fi'il madhi yang mabninya 'alal fathi. Hamida terdiri dari hamidah, hamidat, hamidata. Dan untuk hamidu ini hanya ada satu, mabni 'ala dhammi, yaitu hamidu saja. Kemudian selain dari itu, sisanya itu merupakan mabni 'ala sukun yang bersambung padanya dhamir-dhamir mutaharrik. Di sini ada hamidna, hamidta, hamidtuma, hamidtum, hamidti, hamidtuma, hamidtunna, hamidtu, hamidna, yang mana dia mabninya 'ala sukun. Berikutnya kita masuk ke yang fi'il amr. Di sini Ibnu Ajurum mengatakan wal amru majzumun abadan. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bertanya, tadi kan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya fi'il amr itu mabni. Nah, kenapa di sini disebutkan oleh Ibnu Ajurum bahwasanya fi'il amr itu majzum? Nah, kenapa di sini Ibnu Ajurum mengatakan bahwasanya fi'il amr itu majzum? Karena pada dasarnya memang Ibnu Ajurum itu bermadhab nahwu Kufah. Jadi orang-orang Kufah itu berpendapat bahwasanya fi'il amr itu majzum, bukan mabni. Jadi fi'il amr ini mabninya 'ala sukun. Bisa mabni 'ala hadfil akhir, bisa mabni 'ala hadfin nun, dan juga bisa mabni 'alal fathi. Kapan dia mabni 'ala sukun? Jika fi'il amrnya ini dibentuk dari fi'il mudhari sahih akhir. Contohnya di sini ihmad. Ini dibentuk dari tahmadu. Kemudian ada aslim, ini dibentuk dari tuslimu. Kemudian ada ijtami, ini dibentuk dari tajtami'u. Semuanya ini merupakan fi'il mudhari sahih akhir. Ketika dia dijadikan fi'il amr, maka dia mabninya 'ala sukun. Selanjutnya ada mabni 'ala hadfil akhir. Mabni dengan cara membuang huruf terakhir atau membuang huruf ilahnya. Kapan dikatakan mabni 'ala hadfil akhir? Jika fi'il mudhari'nya asalnya adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Jadi kita bentuk menjadi fi'il amr, maka fi'il amrnya ini mabni 'ala hadfil akhir atau mabniun 'ala hadfi harfil illah. Contohnya di sini seperti ud'u yang asalnya tad'u lalu dijadikan fi'il amr, maka wawunya ini dibuang. Berarti maka menjadi mabni 'alal harfil illah atau mabni 'ala hadfil akhir. Contoh selanjutnya adalah ijri yang asalnya tajri. Kemudian ada inha yang asalnya tanha.
berakhiran alif. Contoh selanjutnya adalah sholli, yang asalnya tusolli, berakhiran huruf ya. Tapi semuanya ini huruf akhirannya dibuang karena mereka ini merupakan mu'tal akhir. Maka menjadi mabniun ala hadfi harfil illah. Kemudian kita masuk ke mabni ala hadfin nun. Nah, ini jika fi'il amarnya itu dibentuk dari fi'il mudhari yang af'alul khamsah, maka mabninya dengan cara membuang nunnya. Maka menjadi mabniun ala hadfin nun. Contohnya di sini seperti ihmada, asalnya adalah tahmadani, aslimu, aslinya adalah tuslimuna. Contoh terakhir adalah ijtami'i, asalnya adalah tajtami'ina. Semua nunnya itu dibuang. Lalu juga ada mabni al-fathi. Kapan dikatakan mabni al-fathi? Jika dia bersambung dengan nun taukid. Baik nun taukid tsaqilah seperti ihmadanna. Ini nunnya merupakan nun taukid yang tsaqilah. Kemudian ada asliman dengan ijtami'an. Ini nunnya berupa nun taukid khafifah, nun taukid yang ringan, karena membaca sukunnya itu lebih ringan daripada membaca tasydid seperti ihmadanna. Ini mabni alal fathi. Nah, di sini terdapat tabel yang mana tabel ini untuk memudahkan kita mengetahui fi'il amar yang mabni. Di sini ada ihmad dengan ihmadna, ini mabni ala sukun. Huruf yang ditandai dengan warna merah ini merupakan mabni ala sukun. Kemudian ada ihmada, ihmadu, ihmadi, ihmada. Huruf-huruf yang ditandai dengan warna hijau di sini merupakan mabni ala hadfin nun, yang mana pada dasarnya dia berbentuk al-af'alul khamsah, tapi dia dihilangkan huruf nun akhirnya. Maka dia menjadi mabni ala hadfin nun. Berikutnya ada fi'il mudhari. Ibnu Ajur menjelaskan bahwasannya di dalam matan wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaid al-arba'i. Fi'il mudhari adalah fi'il yang di awalnya ada salah satu dari 4 huruf yajma'uha qauluka, yang dikumpulkan dalam ucapan kamu, ana itu. Jadi 4 huruf yang dimaksud itu adalah ana itu, yang terdiri dari hamzah, nun, ya, dan juga ta. Ana itu ini disebut juga dengan huruf mudhara'ah, huruf sebagai tanda fi'il mudhari. Lalu dari segi i'rabnya, wa huwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari ini selalu marfu', senantiasa marfu', hatta yadkhula 'alaihi nasbun aw jazimun, sampai dia dimasuki oleh huruf nasab atau huruf-huruf jazm. Maka mudhari'nya ini menjadi mansub atau jazmun, atau dia dimasuki huruf jazm maka menjadi majzum. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya fi'il mudhari itu ada yang bersambung dengan huruf-huruf mudhara'ah, yang terdiri dari fi'il mudhari yang bersambung dengan hamzah, nun, ya, dan juga ta. Fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah, ini contohnya seperti ahmadu, saya memuji, kemudian ada uslimu, saya masuk Islam, ajtami'u, saya berkumpul. Kemudian yang bersambung dengan nun, di sini misalnya nahmadu, nuslimu, najtami'u, yang bersambung dengan ya, di sini ada yahmadu, yuslimu, yajtami'u, dan bersambung dengan ta, ada tahmadu, tuslimu, dan juga tajtami'u. Nah, fi'il mudhari ini semuanya merupakan marfu'. Contoh lainnya di sini ada yamsuru, ini merupakan fi'il mudhari as-sahihul akhir. Kemudian ada yad'u, yajri, yanha, ini merupakan fi'il mudhari al-mu'tal al-akhir. Kemudian ada yansuruna, ini merupakan al-af'alul khams, yang mana semuanya ini senantiasa marfu' dan akan selalu marfu' sampai datangnya harf nasab. Contohnya seperti lan yansura, lan yad'uwa, lan yajriya, lan yanha, lan yansuru, dan berikutnya sampai dia datang padanya huruf jazm sehingga dia pun menjadi majzum. Contohnya seperti lam yansur, lam yad'u, lam yajri, lam yanha, dan lam yansuru. Dan pertanyaannya, apakah huruf nasab dan huruf jazm itu akan selalu lan dan juga lam? Tentu tidak, karena huruf nasab dan juga huruf jazm itu ada beberapa macam jenisnya, ada beberapa teman-temannya yang nantinya akan kita bahas setelah ini. Kita masuk ke nawasibul fi'il, perangkat-perangkat yang membuat fi'il menjadi mansub. Ibnu Ajrum mengatakan di dalam matannya, babul af'al fan nawasibu 'ashratun. Huruf-huruf yang menasabkan itu terdiri dari 10. Wahia, apa saja? An, walan, wa idhan, wa kai, wa lamu kai, wa lamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa',
wal waw wa au. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contohnya. Di sini contoh dari an. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Huruf an di sini biasanya tidak diterjemahkan karena dia pada dasarnya menjadi pemisah antara dua fiil. Contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah berkehendak untuk meringankan kalian. Kata yukhaffifa ini asalnya adalah yukhaffifu. Maka ketika dimasuki oleh huruf nasab yaitu an, maka dia berubah harokatnya menjadi mansub. Tanda nasabnya adalah dengan fathah, maka menjadi an yukhaffifa. Kemudian contoh yang kedua ada lan. Di sini menggunakan huruf lan yang artinya tidak akan. Contohnya, walan yukhlifallahu wa'dah, yang artinya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Yang sebelumnya, sebelum dimasuki huruf lan, dia yukhlifu, yang artinya menyalahi. Tapi karena dia sudah dimasuki oleh huruf lan, huruf nasab, maka dia menjadi nasab, menjadi mansub. Nasabnya dengan fathah, maka menjadi walan yukhlifa. Di sini juga sama, yukhlifa ini merupakan fi'il mudhari as-sahihul akhir. Yang sebelumnya juga sama, an yukhaffifa ini merupakan fi'il mudhari as-sahihul akhir. Selanjutnya di sini ada idzan, yang artinya jika demikian. Idzan di sini digunakan sebagai respons dari suatu ucapan. Misalnya ada orang yang berkata kepada kita, uridu an azurka, saya ingin berkunjung ke rumah kamu. Lalu kita menjawab, idzan, kalau begitu, atau jika demikian, ukrimaka. Jika demikian, maksudnya jika memang kamu datang, ukrimaka, saya akan memuliakan kamu. Idzan di sini juga merubah fi'il mudhari setelahnya menjadi mansub, yang pada asalnya ukrimu, maka menjadi ukrima. Selanjutnya ada kai, yang artinya agar atau supaya, yang menunjukkan sebab atau tujuan juga boleh. Di sini contohnya, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Faradadnahu, lantas kami mengembalikan dia. Maksudnya Musa kecil, ila ummihi, kepada ibunya, kay taqarra 'ainuha, kay ini maknanya agar atau supaya, taqarra merasa sejuk, 'ainuha matanya. Jadi semuanya ini menjadi mansub. Fi'il yang datang setelah huruf-huruf nasab itu akan menjadi mansub. Dan di sini kebetulan semua tanda nasabnya adalah fathah karena semuanya ini merupakan sahihul akhir. Fi'il mudhari as-sahihul akhir. Kemudian ada lamukai. Nah, lamukai ini merupakan huruf lam tapi maknanya sama dengan kai. Contohnya di sini seperti wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Kami menurunkan kepada kamu adzikra, peringatan, litubayyana lin-nas, agar atau supaya kamu menjelaskan kepada orang-orang. Yang asalnya litubayyina ini tubayyina, asalnya adalah tubayyinu marfu', yang mana tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia merupakan sahih akhir, lalu dimasukkan dengan lamukai, maka dia menjadi mansub. Harokatnya menjadi fathah. Ada juga lamul juhud. Lam juhud ini mirip secara fisik dengan lam kai, tapi dia menunjukkan penafian. Di sini lam juhud ini memiliki syarat. Yang pertama harus diawali oleh makana atau bisa juga diawali oleh lam yakun. Makana ini bisa ditasrif, misalkan ma kuntu, ma kunta, ma kunti, bisa ditasrif, tapi di sini kita contohnya tidak ditasrif. Contohnya di sini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Kemudian contoh berikutnya, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tidaklah Allah memaafkan kalian atau mengampuni mereka. Fi'il mudhari yang terletak setelah lamul juhud ini berharokat fathah karena dia mansub, kemasukan adanya lamul juhud, yaitu huruf yang menasabkan. Kemudian ada huruf nasab yang lainnya. Di sini ada hatta, artinya sampai atau sehingga. Contohnya seperti wasbir hatta yahkumallah. Wasbir, bersabarlah, hatta yahkumallah, sampai Allah memberikan keputusan. Yang asalnya yahkumu, nah karena dia dimasukkan oleh hatta, maka dia menjadi mansub dan berharokat fathah, hatta yahkuma. Kemudian ada fa'ul jawab.
Fa ini menjadi respons dari tuntutan atau dari penafian. Contohnya, la yuqda 'alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan, lantas mereka mati. Fayamutu ini merupakan fa jawab, yang mana namanya ini digunakan sebagai akibat atau respons dari nafi, yaitu la yuqda, yang asalnya yamutuna, mereka mati, lalu ditambahkan fa di awalnya, maka dia menjadi fa jawab, dan berubah harokatnya menjadi mansub, yang mana tanda nasabnya ini dengan menghilangkan huruf nun karena dia termasuk ke dalam al-af'alul khamsah, atau bisa juga merupakan jawaban dari perintah atau dari tuntutan. Contoh lainnya di sini, ta'allamil ilma fayanfa'aka. Belajarlah ilmu, maka ilmu tersebut akan bermanfaat untukmu. Yanfa'a di sini yang pada dasarnya dia berharokat dhammah, yanfa'u, akan tetapi karena dia kemasukan oleh fa'ul jawab, maka dia berharokat mansub atau berharokat fathah, maka menjadi fayanfa'a. Selanjutnya ada wawul ma'iyah. Ini juga sama, terletak setelah nafi atau terletak setelah tuntutan. Contohnya di sini, ma na'muru bil khairi wa nu'ridu anhu. Ma na'muru bil khairi. Kami memerintahkan kebaikan. Wa nu'ridu anhu. Lantas kami berpaling dari kebaikan itu. Nah, waw di sini merupakan waw ma'iyah. Lalu contoh berikutnya ada zurni wa ukrimaka. Zurni artinya kunjungi saya, wa ukrimaka. Saya akan atau bakal menghormati atau memuliakan kamu. Nah, yang pada dasarnya ukrima ini berharokat dhammah, akhirnya ukrimu, tapi karena dia kemasukan oleh waw ma'iyah, maka dia menjadi mansub, wa ukrima. Dan yang terakhir ada au. Au di sini bukan mengandung makna atau, melainkan memiliki arti kecuali atau sampai. Contohnya di sini, idribil mudniba au yatuba. Pukullah orang yang berdosa itu. Au yatuba. Sampai dia bertobat atau kecuali dia bertobat. Nah, itu dia yang merupakan contoh-contoh dari huruf-huruf nasab yang telah dimasuki huruf-huruf nasab yang ada 10. Selanjutnya, di sini terdapat perbedaan antara madhab Kufah dengan madhab Basrah. Madhab Kufah menganggap bahwasannya 10 huruf nasab ini pada dasarnya memang menasabkan. Jadi, lamukai ini memang menasabkan, lamul juhub ini menasabkan, hatta menasabkan. Sedangkan ulama Basrah ini berpendapat yang sebetulnya menasabkan secara langsung itu hanya ada 4 saja yang terdapat di sebelah kanan, yaitu ada an, lan, idan, dan juga kai. Jadi an ini menasabkan, lan menasabkan, idan menasabkan, kai juga menasabkan. Kata orang Basrah, adapun lamu kai, lamul juhud, hatta, fajawab, waw ma'iyah, dan au, itu sebenarnya yang menasabkan sebetulnya bukan huruf-huruf yang disebutkan tadi, melainkan huruf an yang menasabkan. Namun an ini bersembunyi. Untuk lamukai ini di sini boleh tampak, boleh juga bersembunyi. Berarti litubayyina, seolah-olah boleh juga kita mengatakan li'an tubayyina. Sedangkan untuk lamul juhud, hatta, fa'ul jawab, wawul ma'iyah, dan juga au, an itu tidak boleh nampak, melainkan harus bersembunyi. Tidak boleh kita katakan li'an yudhi'a. Tidak boleh hatta an yahkuma, dan seterusnya. Jadi intinya untuk lamul juhud sampai au itu annya tidak nampak, melainkan harus bersembunyi. Seperti itu menurut orang Basrah. Kalau di sebelumnya kita sudah bahas apa saja yang termasuk ke dalam huruf-huruf yang menasabkan, dan sekarang kita akan masuk ke jawazimul fi'il, yaitu huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Di dalam matan Ajurumiyah, Ibnu Ajurum ini menyebutkan babul af'al wal jawazimu 18 wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a'i wa la fin nahyi wa du'a'i wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kayfama wa idha fi syi'ri khassat. Untuk huruf jazm, kita akan lihat huruf jazm itu terbagi menjadi 2. Ada huruf jazm yang menjazmkan satu fi'il saja, dan juga ada huruf jazm yang menjazmkan 2 fi'il.
Kita langsung masuk ke potongan-potongan matan ajurumnya. Wal jawazimu 18. Huruf-huruf jazm itu atau perangkat-perangkat yang menjazmkan itu ada 18. Wahiyah, yaitu lam, walamma, wa'alam, wa'alamma, walamul amri, wattu'ai, wala finnahi, wattu'ai. Nah, keenam huruf ini merupakan huruf jazm yang menjazmkan satu fi'il saja. Untuk yang menjazmkan dua fi'il, nanti akan kita bahas. Sekarang kita akan bahas keenam huruf yang menjazmkan satu fi'il saja. Di antaranya, pertama ada lam. Huruf lam di sini artinya tidak. Kita masuk ke contohnya. Lam yalid walam yulad. Artinya, tidak beranak walam yulad dan juga tidak diperanakan. Nah, di sini dapat kita lihat lam yalid. Ini asalnya adalah yalidu. Dia merupakan fi'il mudhari as-sahihul akhir. Sama juga yulad, asal katanya adalah yuladu, tapi karena dia kemasukan oleh huruf jazm yaitu lam, maka dia menjazmkan fiilnya, yaitu membuat fiil mudhari'nya menjadi sukun, maka menjadi lam yalid wa lam yulad. Huruf yang kedua yaitu lamma. Lamma ini artinya belum. Contohnya lamma yalhaqu bihim, artinya mereka belum, yalhaquna mereka belum menyusul, bihim mereka yang lain. Jadi yang asal katanya yalhaqu di sini, asal katanya adalah yalhaquna yang merupakan al-af'alul khamsah, tapi karena dia kemasukan huruf jazm yaitu lamma, maka dia hilang nunnya, maka menjadi lamma yalhaqu bihim. Berbeda dengan lam yang sebelumnya, kalau lam itu artinya tidak, sedangkan lamma ini artinya belum. Selanjutnya, huruf yang menjazmkan satu fi'il adalah alam. Contohnya di sini alam nashrah laka sadrak. Alam ini memiliki arti apakah tidak atau bisa juga apakah belum. Dalam ayat ini mengandung makna tidakkah kami atau bukankah kami telah melapangkan, laka sadrak, telah melapangkan dadamu. Nah, nashrah di sini yang asal katanya adalah nashrahu berharokat dhammah karena dia merupakan sahihul akhir. Akan tetapi karena dia kemasukan oleh alam, yaitu huruf yang menjazmkan, maka dia jazm, berharokat sukun, karena dia merupakan fi'il mudhari as-sahihul akhir. Maka menjadi alam nashrah laka sadrak. Huruf selanjutnya adalah alamma, yang artinya apakah belum. Contoh di sini alamma uhsin ilaika. Artinya apakah saya belum berbuat baik kepadamu. Nah, uhsin di sini yang asal katanya adalah uhsinu berharokat dhammah, akan tetapi karena dia kemasukan oleh alamma huruf jazm, maka dia jazmnya dengan sukun, maka menjadi uhsin karena dia juga termasuk ke dalam fi'il mudhari as-sahihul akhir. Huruf selanjutnya adalah lamul amri, yaitu lam yang menunjukkan perintah. Contohnya di sini liyunfiq dzu sa'atin. Yunfiq ini artinya hendaklah berinfak, dzu sa'atin, orang yang memiliki keluasan rezeki. Nah, yunfiq di sini yang asal katanya adalah yunfiqu karena dia merupakan fi'il mudhari as-sahihul akhir, akan tetapi karena dia kemasukan lamul amri, maka dia menjadi sukun. Harokatnya akhirnya menjadi sukun, maka menjadi liyunfiq dzu sa'atin. Nah, contoh lainnya liyaqdi 'alaina rabbuk. Yaqdi di sini asal katanya adalah yaqdi, terdapat harfu illah di akhirnya berupa ya, akan tapi karena dia dimasukkan oleh lamul amri, maka dia huruf illahnya menjadi hilang, maka menjadi liyaqdi 'alaina rabbuk. Liyaqdi 'alaina rabbuk di sini memiliki arti hendaklah Tuhan kamu itu membinasakan kami. Jadi lam amr ini bukan sebagai perintah melainkan tuntutan. Nah, namun memang di dalam matan disebutkan walamul amri wa tu'ai. Nah, lam ini lam amr bisa menunjukkan lam perintah, bisa juga untuk menunjukkan lam yang berupa doa. Nah, untuk yaqdi 'alaina rabbuk di sini tidak pas jika kita katakan sebagai lam untuk perintah. Maka liyaqdi 'alaina rabbuk di sini kita katakan sebagai lam doa, yaitu lamut doa, lam untuk berdoa. Hendaklah Tuhanmu membinasakan kami. Dan ini berupa doa, karena ini diarahkan kepada pihak yang lebih tinggi dari kita. Selanjutnya ada lan nahiyah. Lan nahiyah di sini juga sama. Wala fin nahi wa du'ai. Sebetulnya nama aslinya adalah la an nahiyah saja. La untuk melarang.
Contohnya di sini seperti la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan, janganlah kamu bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi la di sini jika diarahkan kepada pihak yang lebih tinggi, maka kita sebut sebagai doa. Contoh selanjutnya adalah Rabbana la tu'akhidna. Rabbana, wahai Rabb kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menyiksa kami. Nah, ini memang larangan, tapi karena diarahkan kepada pihak yang lebih tinggi, kita sebut doa. Ini sebagai bentuk adab, tapi intinya memang hanya ada 6 huruf saja, yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, dan juga lan nahyah. Nah, ini merupakan huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'al saja. Huruf-huruf jazm berikutnya sebetulnya bukan disebut dengan huruf, tapi melainkan kebanyakan isim syarat. Nah, ini kita lihat satu persatu. Ada in, ma, man, mahma, idma, ayu, mata, ayyana, aina, anna, haithuma, dan kaifama. Semua ini adalah isim syarat yang sudah kita pelajari tadi sebagai isim mabni. Semuanya ini merupakan isim syarat karena tadi yang sudah kita jelaskan bahwa isim syarat itu dia masuk ke dalam 2 kalimat. Kalimat yang pertama dia perannya sebagai syarat, sedangkan kalimat yang kedua dia merupakan jawab syarat. Nah, ini merupakan isim-isim syarat yang mereka menjazmkan 2 fi'il. Namun di antara yang menjazmkan 2 fi'il ini ada yang merupakan harf, yaitu in dengan idma. In yang pertama ini merupakan harf syarat dan juga idma ini juga termasuk ke dalam harf syarat. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh-contohnya. Seperti yang sudah kita bahas di bagian isim-isim mabni, in itu artinya jika. Di sini contohnya iyyasha yudhibukum. In iyyasha yudhibukum artinya jika dia berkehendak yudhibukum, dia akan membinasakan kalian. Nah, di sini in menjazmkan 2 fi'il. Yang pertama yasha dan yang kedua yudhib. Selanjutnya ada ma. Contohnya wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa ma taf'alu. Ma di sini artinya apapun. Wa ma taf'alu, apapun yang kalian lakukan, min khairin, berupa kebaikan, ya'lamhullah, Allah pasti akan mengetahuinya. Nah, di sini ma itu menjazmkan 2 fi'il. Yang pertama taf'alu yang asal katanya adalah taf'aluna berupa al-af'alul khamsah, dan fi'il yang kedua yaitu ya'lam yang asli katanya adalah ya'lamu. Akan tapi karena keduanya itu dijazmkan karena adanya huruf jazm yaitu ma, maka taf'alu ini dibuang nunnya menjadi taf'alu. Kemudian ada ya'lamu. Ya'lamu yang asal katanya adalah ya'lamu, akan tapi karena dari kemasukan huruf ma yaitu huruf jazm, maka dia menjadi jazm sukun harokatnya ya'lam. Kemudian ada man yang artinya siapapun atau barang siapa. Di sini contohnya may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. May yattaqillaha, siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan menjadikan makhraja, baginya jalan keluar. Nah, di sini yattaqi ini merupakan fi'il pertama yang majzum. Yattaqi ini dia majzum, tanda jazmnya adalah hadful akhir, asal katanya adalah yattaqi, ada huruf illahnya di akhirnya berupa ya. Kemudian karena dia dimasuki oleh man, maka dia menjadi mayyattaqi, dihilangkan harfu illahnya. Kemudian ada fi'il yang kedua yang dijazmkan juga, yaitu adalah yaj'al. Asal katanya adalah yaj'alu. Karena dia dimasuki oleh man, maka dia menjadi yaj'al, berharokat sukun karena dia merupakan fi'al mudhari as-sahihul akhir. Selanjutnya adalah mahma, artinya meskipun. Contohnya di sini mahma yuhawil mubtilun tamsa al-haqiqati tadhhar. Nah, mahma di sini menjazmkan 2 fi'il. Yang pertama ada yuhawil yang asal katanya adalah yuhawilu, karena dia merupakan fi'il mudhari as-sahihul akhir, maka dia menjadi jazm. Jazmnya dengan harokat sukun. Kemudian fi'il yang kedua adalah tabhar yang asal katanya adalah tabharu, karena dia dimasuki oleh huruf mahma sebelumnya, maka dia menjadi tabhar. Kemudian ada idma. Idma di sini sama seperti in yang artinya jika. Contohnya idma taqum akum. Jika kamu berdiri, akum
saya pun berdiri. Berikutnya ada ayu. Nah, ayu di sini dapat diartikan yang mana saja boleh, kapan aja juga boleh, di mana aja juga boleh. Nah, tapi di sini konteksnya yang mana saja. Contohnya ayu talibin yajtahid yataqaddam. Ayu talibin, siswa mana saja, yajtahid, yang bersungguh-sungguh, yataqaddam, dia pasti akan maju. Nah, ayu di sini merupakan penjazm, tidak dikatakan sebagai harf jazm karena dia memang sebetulnya merupakan isim, maka dikatakanlah penjazm. Dia di sini sebagai perangkat untuk menjazmkan. Fi'il pertama yang dijazmkan adalah yajtahid. Yang kedua, fi'ilnya yaitu adalah yataqaddam. Yajtahid yang asalnya adalah yajtahidu, kemudian yataqaddam asli katanya adalah yataqaddamu, akan tapi karena dimasuki oleh isim jazm maka dia berharokat sukun karena keduanya merupakan fi'il mudhari as-sahihul akhir. Mata artinya kapanpun. Contohnya di sini mata yasluh qalbuk. Mata yasluh kapanpun qalbuk, hati kamu itu baik. Tasluh jawarihuk. Tasluh akan baik juga. Jawarihuk anggota badanmu. Nah, yasluh dengan tasluh di sini sama-sama majzum. Tanda jazmnya adalah sama-sama sukun karena keduanya ini merupakan sahih akhir. Selanjutnya ada ayyana. Nah, ayyana di sini juga memiliki arti yang sama dengan mata, yaitu artinya adalah kapanpun. Contohnya di sini ayyana tuti'allaha yu'inka. Ayyana kapanpun tuti'illaha, kamu taat, yu'inka, Allah pasti akan membantumu. Nah, tuti'a di sini dia berharokat kasrah supaya bisa bersambung dengan yang setelahnya yaitu Allah, maka tidak dijazmkan, tidak disukunkan. Kemudian ada fi'il kedua yang dijazmkan yaitu adalah yu'inka. Kemudian ada aina. Aina di sini seringkali dia dijadikan sebagai penjazm yang menjazmkan dua fi'il. Aina di sini ditambah. Contohnya di sini ditambah dengan ma, maka menjadi ainama yang artinya dimanapun. Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul mautu, kematian pasti akan menjumpai kalian. Nah, takunu di sini pada asalnya adalah takununa yang merupakan al-af'alul khamsah. Akan tapi karena dimasukkan oleh ainama, aina, maka dia menjadi dibuang huruf nunnya, maka menjadi ainama takunu. Sama yudrik juga dia menjadi jazm karena kemasukan aina, maka dia jazmnya dengan sukun karena dia termasuk ke dalam fi'il mudhari as-sahihul akhir. Selanjutnya ada anna. Anna di sini artinya bisa kapanpun, bisa juga bagaimanapun, bisa juga manapun. Tapi di sini konteksnya lebih pas dimanapun. Contohnya anna yajlisil alimu yuhtaram. Anna yajlis, dimanapun duduk, al-alim, orang yang berilmu. Jadi dimanapun orang yang berilmu itu duduk, yuhtaram, dia pasti akan dihormati. Nah, yajlis di sini ini dikasrohkan supaya bisa nyambung dengan al setelahnya. Kedua fi'il mudhari yang dijazmkan adalah yajlis dengan yuhtaram. Haitsuma artinya dimanapun. Sini contohnya haitsuma tastaqim tuflih. Dimanapun tastaqim, kamu beristiqomah, tuflih, kamu pasti beruntung. Nah, kedua fi'il tersebut merupakan fi'il mudhari sahih akhir, sehingga keduanya ini jazmnya dengan sukun. Dan ada kaifama yang artinya bagaimanapun. Di sini kaifama taf'al af'al, bagaimanapun kamu melakukan, af'al, saya juga akan melakukan. Nah, di sini sebetulnya sudah 18. Sudah jumlahnya 18 ditambah yang tadi yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi sesuai dengan matan yaitu wal jawazimu 18. Penjazmnya itu ada 18. Tapi sebetulnya di matan itu ditambahkan wa idza fi syi'ri khassatan. Nah, ini sebagai tambahan jadi totalnya ada 19. Idza ini artinya apabila, dia bisa juga menjazmkan dua fi'il, tapi hanya bisa di dalam syair saja. Bastaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Cukupkanlah diri kamu ma aghnaka, selama Tuhan kamu itu memberikan kamu kecukupan, bil ghina, dengan kekayaan. Pada dasarnya ghina ini artinya cukup, memang bukan kaya. Jadi cukupkan dirimu selama Tuhan kamu itu memberikan kamu kecukupan. Nah, contohnya ini yang ada di bawah. Wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Wa idza, apabila tusibka, menimpa kamu, khasasatun, kesulitan atau kefakiran, fatajammali, maka hendaklah kamu berperilaku baik, berperilaku indah. Nah, di sini yang jazm adalah tusib dengan fatajammali. Tajammal di sini memang dia fi'il amar, namun fi'il amar di sini memang fi mahalli jazm.
jazm. Dia menempati tempat jazm. Jadi mestinya dia majzum. Tapi karena dia fi'il amar, dia tidak lagi majzum. Dia menjadi mabni namun menempati tempat jazm. Jadi intinya sama saja. Mungkin sekian presentasi dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala husni istima'akum wa tilawikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.